Halo, selamat pagi Happy Investor, kembali bicara AHA Morning Fresh. Hari ini hari Selasa 7 Juni 2022. Kita review dulu ya untuk IHSG di penutupan Senin. Indeks terkoreksi 1,2%, ditutup pada level 7096. Value transaksi tercatat 14,78 triliun, di mana asing masih mencatatkan net buy 396 miliar. Untuk net foreign buy ada di BMRI, Astra International, Goto, Inco, dan NFCX. Untuk net foreign sell ada di BBRI, Adaro, ADMR, Antam, dan Telkom. Nah, kemarin indeks tertekan oleh saham ini ya, teknologi dan juga finance. Teknologi minus 4,35% dan juga finance minus 1,25% dan juga industrial minus 1%. Nah, ini juga terkait dengan ini ya, kemarin terkait dengan US Treasury yield yang 10 tahun juga akhirnya juga saat ini udah kembali menembus 3% ya, dan itu juga menjadi kekhawatiran di tengah kemungkinan kembali akan agresifnya The Fed menaikkan tingkat suku bunga. Itu yang jadi akhirnya menjadi profit taking, di mana kita tahu Nasdaq perdagangan Jumat lalu juga terkoreksi imbas sentimen kenaikan tingkat suku bunga, dan juga akhirnya berimbas ke saham-saham teknologi di bursa Indonesia. Nah, kalau kita lihat dari sentimen lain pun juga seiring dengan kenaikan US Treasury yield, Indonesia bonds yang 10 tahun pun juga akhirnya ini ya terdepresiasi ya 0,2% terhadap USD, dan juga itu juga akhirnya menjadi sentimen negatif juga untuk di market sendiri. Nah, untuk semalam dari Wall sendiri Dow sempat melesat 300 poin ya, tapi akhirnya boleh bergerak mix ya, hanya berubah 16 poin atau 0,05%. Nah, ini pun juga terkait dengan balik lagi kemarin juga udah rilis data CPI month-on-month yang kembali diproyeksikan tinggi ya, konsensus 0,7% dan juga flash loss di April di 0,3%. Akan rilis di Jumat pekan ini. Selain itu juga US Treasury yield yang juga naik 10,5 basis point pun juga menjadi perhatian investor. Kita tahu memang kemarin juga ada rilis data change in non-farm payroll ya, yang bulan Mei tumbuh 390.000 di mana tingkat unemployment-nya masih tetap rendah ya, sekitar 3,6%. Ini menunjukkan ekonomi AS siap untuk lebih ini ya, agresif untuk kedepannya, dan juga kenaikan tingkat Fed rate juga menjadi perhatian investor. Nah, saat itu juga dari bursa dari Asia sendiri, sentimen China kemarin juga data PMI-nya terkontraksi 3 bulan berturut-turut ya. Data China PMI Service 41,4 dan juga PMI Composite 46,0 di bulan Mei. Ini terkontraksi 3 bulan berturut-turut, menjadi sentimen negatif juga untuk di market. Kita masuk ke komoditi yang pertama dari Antam, targetkan produksi dan penjualan nikel di tahun 2022 sekitar 24.000 sampai dengan 25.000 ton dalam ferronikel ya, atau TNI. Nah, target itu juga kita tahu pabrik ini ya Pak di Pemalang sudah beroperasi, dan juga harapannya juga mampu mengoptimalkan untuk produksi Antam sendiri untuk ferronikelnya untuk ke depan. Komoditi kedua dari TIN, siapkan dana segar 16,3 miliar. Ini untuk ini ya, alokasinya sebesar dibagi 13,7 miliar untuk membayar bunga obligasi berkelanjutan 1 tahap 2 seri A dengan kode efek TINS 01 BCN1, dan juga sebesar 2,6 miliar untuk sukuk hijrah dengan kode efek STIN 01 BCN1. Ini pun juga total pembayaran obligasi bunga obligasi dan sukuknya senilai 16,3 miliar rupiah. Selanjutnya dari Cimori, laba kuartal 1 naik 88%. PT Cisarua Mountain Dairy atau Cimori membuka penjualan 1,47 triliun atau naik ya 106% year on year, di mana laba bruto pun juga naik 92,42% year on year sebesar 650,4 miliar. Laba periode tahun berjalan pun juga ini ya di kuartal 1 sebesar 269,8 miliar atau meningkat 88% dari kuartal 1 Juli 2021 yang sebesar 142,9 miliar. Kita masuk domestic global news. Yang pertama, insentif pajak impor Alkes bakal dihapus. Kalau kita tahu seiring dengan meredanya pandemik ya, ini pun juga akhirnya akan terjadi penurunan impor dari alat kesehatan. Nah, ini juga akan ini ya Pak terjadi penghapusan tarif impor tersebut. Diketahui Indonesia mengimpor 20 jenis alkes setiap tahunnya, di mana data BPS hingga April 2022 Indonesia mengimpor sekitar 2.932 ton alat kesehatan PCR dari luar negeri
1018 ton masker dan juga 544 ton ventilator. Oke, dari Global News, layanan aktivitas China menurun di bulan Mei. Ini pun juga masih melambat ya. Kita tahu COVID masih melanda China dan lockdown di sana, dan jadi agak menghambat untuk ekspansi manufacturing sendiri di sana. Nah, ini juga membuat agak sentimen negatif ya di tengah pemulihan ekonomi yang terjadi. Nah, data dari Index Manager pembelian atau PMI layanan Caixin China menjadi 41,4 di bulan Mei dari sebelumnya 36,2 di bulan April. Ini sedikit naik, itu juga mulai terkait ini ya, ada sedikit kelonggaran di beberapa kota dan juga di Shanghai, itu juga kira sedikit kembali beroperasinya. Kalau kita tahu kemarin sempat menjadi negatif terkait dengan lockdown yang terjadi di Shanghai sendiri. Oke, selanjutnya kita masuk ke Global Domestic Economic Calendar. Hari ini tanggal 7 ada US Trade Balance nanti malam. Diharapkan negatifnya trade balance-nya juga mulai mengecil ya di tengah pemulihan ekonomi AS yang sudah mulai berjalan. Itu sentimen juga negatif untuk market. Oke, kita lihat hari ini tanggal 7 ada RUPS-nya SRSN, SMMT, SCCO, OCAP, OBMD, MBAP, dan IV ESA. Terus untuk dividen ada Tower, Telkom, TLDN, SGRO, Pegas, BBSA, KDSI, dan BRIS. Oke, kita masuk dari teknikal. Hari ini diperkirakan indeks ada potensi rebound, di mana saat ini bottoming area yang kemarin closing di 7096, harapannya sudah mulai meredah, walaupun kita tahu kita butuh sentimen penggerak lagi, di mana saham-saham yang penekan kemarin seperti teknologi dan juga Big Bang itu juga bisa diperhatikan, tapi tetap kita minggu ini masih fokus ke komoditi sektor energi ya untuk kedepannya untuk mendrive ESG, karena sering dengan kenaikan harga dan juga permintaan masih meningkat. Oke, range pergerakan ESG diberikan akan rebound di 7.000 dengan 7260. Untuk saham pertama dari Temas, penutupan kemarin untuk pada level 3070 atau menguat 0,99%. Ada potensi kenaikan selanjutnya di 3440, stop loss di 3000. Dragonfly Doji, jadi ada potensi untuk rebound untuk Temas. Untuk saham kedua dari Vale, Inco ya, kita rekomendasikan buy. Target price di 8275, stop loss di 7550. Penutupan Senin pada level 7625 atau minus 0,65%. Candle terbentuk hammer, jadi ada potensi untuk rebound. Terus selanjutnya dari Java dia terbentuk riding, ada potensi penguatan lanjutan di targetnya di 1575, stop loss di 1490. Perhatikan level 1490 harus dijaga karena masih ada potensi penguatan yang cukup menarik, sekitar 5%-an untuk Java. Penutupan Senin pada level 1495. Oke, selanjutnya dari Bukalapak, penutupan di kemarin ARB ya minus 6,58% di 284, ada potensi untuk rebound, di mana saat ini juga berada di bottoming area dengan target kenaikan di 312, stop loss di 280. Saat ini akumulasi beli untuk Bukalapak, ini saham-saham teknologi juga bisa perhatikan karena ada potensi reboundnya untuk hari ini. Oke, yang terakhir dari Delta Dunia Makmur, ada potensi penguatan lanjutan dengan target selanjutnya di 505. Perhatikan stop loss di 440. Penutupan Senin pada level 450 atau menguat 4,17%. Oke, sekian Morning Flash hari ini. Happy trading, bye-bye.